Provinsi Lampung akhir-akhir ini viral di media sosial. Hari ini disebabkan karena unggahan dari seorang pemuda asal Lampung bernama Bima Yudho Saputro yang sedang menuntut ilmu di Australia melalui akun TikToknya @bmax. Dalam unggahannya, Bima ini mengkritik mengenai kondisi infrastruktur yang ada di daerah Lampung, yaitu jalan. Jadi jalannya kan adalah infrastruktur vital yang harus dimiliki oleh satu wilayah agar wilayah itu bisa keluar dari keterisoliran dan bisa menghubungkan satu wilayah dengan wilayah yang lain. Selain kondisi jalan, dia juga mengkritik mengenai infrastruktur lain seperti Kota Baru. Kalau kita lihat dari data Kementerian PUPR tahun 2020 sampai 2021, jalan di Provinsi Lampung ini total panjangnya 20.310 km. Jadi dari total jalan tersebut, 7.622 kilometernya atau 37,5% itu dalam keadaan rusak. Nah, mungkin ini yang di-capture oleh masyarakat dan diviralkan di media sosial. Buntut dari TikTok Bima ini merembet ke hal lain, itu dia dilaporkan oleh seorang pengacara bernama Gindo Ansori ke Polda Lampung. Orang tuanya juga ikut diintimidasi dan didatangi oleh pihak kepolisian. Bahkan kabarnya orang tuanya dimaki-maki oleh Gubernur Lampung dan dinyatakan tidak becus dalam mendidik anak. Nah, bagaimana sebenarnya total kondisi real jalanan di Provinsi Lampung? Mari kita lihat datanya. Jadi dari total jalan yang disebutkan di awal tadi sebesar 20.310 km, itu terbagi dari tiga pembagian, itu ada jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten kota. Jalan nasional sendiri itu panjangnya 1.292 km. Jalan provinsi 1.693 km dan jalan kabupaten kota 14.669 km. Nah, jadi nanti di slide nanti bisa dilihat bahwasanya jalan ini kondisinya dibagi menjadi jalan yang kondisi baik, sedang, kemudian rusak ringan dan rusak parah. Nah, jadi ini bisa dilihat di jalan nasional, kemudian jalan provinsi, dan jalan kabupaten kota. Nah, dari total itu sebesar 37,5%-nya dalam kondisi rusak. Nah, kondisi rusak inilah yang seharusnya menjadi perhatian dari Pemda. Jadi Pemda harusnya menerima kritik dari Bima ini dengan baik dan diterima dengan melakukan introspeksi, bukan memenjarakan atau mempidanakan masyarakatnya. Rasanya terdengar lucu bahwasanya orang mengkritik tetapi dipidanakan. Jadi semakin membungkam demokrasi. Kalau kita lihat dari APBD Provinsi Lampung, itu penganggarannya Provinsi Lampung ini mendapatkan terbaik penyerapan anggaran, itu sebesar 97,5%, jadi terbaik nasional. Namun, kok tidak dirasakan oleh masyarakat? Ternyata, paling banyak realisasi anggaran ini adalah untuk kepentingan belanja pegawai, keperluan perjalanan dinas. Sementara untuk infrastruktur jalan sendiri sangat kecil, di bawah 1%. Nah, ini mungkin menjadi PR bagi seluruh Pemda, kabupaten, kota, dan provinsi. Seharusnya APBD itu paling besarnya adalah untuk bisa dinikmati oleh masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan golongan tertentu, atau bukan hanya untuk membayar gaji pegawai saja. Apa untungnya bagi masyarakat pembayar pajak kalau mereka tidak menikmati fasilitas yang seharusnya mereka dapatkan?